Kalau terhadap saksi Rangga dan ataupun saksi Agustri itu seperti apa? Simpulannya seperti apa? Atau ya artinya sikap kepribadiannya dulu seperti apa sehingga akhirnya disimpulkan seperti apa? Kalau Agustri lebih ke orang yang sangat cemas menghindar ya. Kalau kita bilang ciri cemas menghindar, dia orangnya sangat penakut, sangat kaku. Kalau dia nggak yakin sama lingkungan, dia akan justru diam. Dan kalau dia punya konflik, dia akan tipenya justru menghindari orang tersebut. Menghindari orang tersebut. Iya. Tapi pas jauh ini dia juga cukup kooperatif dalam arti? Sangat kooperatif. Sangat kooperatif ya. Ya. Kalaupun Rangga? Rangga juga kooperatif. Sikapnya ataupun kepribadiannya seperti apa? Kepribadiannya mungkin kalau kita pakai bahasa awam cenderung kayak anak muda yang sedikit cuek, sedikit makin dia tertekan biasanya dia bercanda gitu responsnya. Jadi seakan-akan kayak acuh tak acuh sama ini, itu yang kita nilai. Apa yang diutarakan berkaitan dengan ya kejadian peristiwa yang dialaminya saat ini? Apakah dia juga mengutarakan suatu hal itu sehingga mungkin itu juga apakah juga dilakukan penilaian peristiwa apa yang dialami oleh saksi Rangga itu? Oke. Kalau pada Rangga kita memang menilai kondisinya itu dia dan Agustri dua-dua takut dengan peristiwa ini di awal. Takutnya lebih karena takut disalah dituduh atau tadi dia aja berpikir aduh kenapa saya harus ganti sip ya, kalau nggak ganti sip harusnya saya nggak akan kena kejadian ini gitu. Dia orangnya ceplas-ceplos sekali, semua sangat terbuka, apapun diceritakan. Bahkan saat dia masa remaja bandel juga diceritain. Juga dia menceritakan tentang didatangi orang itu juga diceritakan? Dia ceritakan, semua dia ceritakan. Sampai di cerita yang apa ketika kepada ahli itu dia ceritakan tentang peristiwa saat dia didatangi orang itu? Dia menceritakan waktu itu ada seseorang yang datang menuduh dia bahwa dia menerima sejumlah uang. Ya. Kemudian dia lapor pada atasannya dan akhirnya lapor ke kepolisian, bahkan dia ngeprint buku. Ya. Dia waktu itu bawa printannya bahwa nggak ada. Ya. Jadi kami memang memverifikasi seluruh itu dan ekspresi emosi yang diceritakan itu juga cukup sesuai. Bahkan setelah itu dia tidak mau ketemu orang. Dia ganti nama, disuruh ganti nama sama rekan-rekan kerjanya pakai inisial tertentu. Kalau ini dia bukan Rangga gitu. Artinya apakah terhadap Agustri dan saksi Rangga itu juga ada sesuatu yang tidak sinkron antara data yang diperoleh Ibu dan dengan hasil wawancara? Kalau pada Agustri dan Rangga respons emosi, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir dan respons emosi yang kita temukan semua sinkron termasuk dari data kolateral. Itu yang kita lihat. Namun untuk terdakwa ini Ibu mengatakan ada beberapa hal yang ada tidak beberapa sinkron. Hal yang inkonsisten. Inkonsistensi ya. Ya. Oke. Dari saya mungkin dari rekan saya. Saudara ahli, melanjutkan pertanyaan rekan saya tadi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bahwa tadi dijelaskan saudara dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terperiksa atau terdakwa sekarang ini, itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa hari. Di BAP ini juga saudara jelaskan tanggal 11, 12, 13, 15, 16 Februari ada beberapa tahap, mungkin bisa dilihat juga di visum et repertum psikiatrum sebagai review saudara nanti menjawab. Yang saya mau pertanyakan, dari mungkin bisa secara inti-intinya saja, tidak perlu semuanya, tapi inti-intinya saja. Tujuannya supaya lebih terstruktur terkait pemeriksaan tanggal 11 dengan metode tes MMPI. Mungkin saudara bisa jelaskan secara singkat-singkat saja dan jelas.
dalam tiap-tiap periodik itu apa yang saudara dapatkan terhadap diri saudara terperiksa atau terdakwa saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, pada saat tanggal 11 Februari diperiksa menggunakan ini, tujuannya apa, hasilnya kurang lebih seperti ini, saudara temukan, tadi dijelaskan bahwa ada inkonsistensi seperti apa, jadi mungkin bisa lebih terstruktur per tanggal sehingga nanti menjadi sebuah analisa komprehensif yang saudara bisa jelaskan itu bersesuaian, bertautan gitu intinya. Jadi mungkin bisa jelaskan. Oke, terima kasih. Pada tanggal 11 Februari 2016 dari pukul 10 sampai pukul 14 di Bangsal Rawat Inap RSCM kami melakukan tes MMPI itu untuk menilai kepribadian dan pada terperiksa juga kita minta untuk membuat refleksi diri. Nah, dari hasil ternyata dari tes MMPI itu terperiksa nampak ada sedang skala 6-nya tinggi sekali, itu dalam artian dia sedang sangat berhati-hati dan tidak percaya dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, biasanya kita menggunakan alat bukan untuk menilai orang Pak, tapi itu yang nanti kita pakai untuk dasar kita mengelaborasi lebih lanjut. Jadi waktu itu kita tanya, kamu apa yang dirasa, apa yang ditakutkan? Ya gitu, saya nggak nyaman karena saya tahu semua orang Indonesia menilai saya sebagai pembunuh. Jadi wajar sekali kalau dia saat itu lagi sangat berhati-hati dan takut. Oke. Nah, kalau dari refleksi diri yang kami dapatkan, kenapa kemudian pada pukul 17 sampai 17.30 kita minta ketemu ibu dan pengacara, karena memang di pertemuan awal saat refleksi diri, kita biasa membuat refleksi diri itu untuk dia bebas bercerita, mengungkapkan apa perasaannya, dia seperti apa, terkait kejadian perkara yang ditujukan seperti apa. Di situ dia menulis untuk kejadian perkaranya dia tidak mau bicara kalau tidak didampingi pengacaranya. Jadi akhirnya kami menunjukkan hasil tersebut pada pengacara untuk di mediasi. Kelihatan sekali bahwa dari hasil itu saudari Jessica benar-benar bisa mengupayakan pembelaan terhadap dirinya, proses pikirnya baik sama ini, itu kan sesuatu yang wajar kalau kami rasa, dan dia nggak mau bicara sebelum pengacaranya meyakinkan untuk bebas bercerita. Nah, setelah diyakinkan oleh pengacara dan ibu, akhirnya Jessica mau menulis kronologis kejadian atau apa seperti itu. Jadi tujuan kami adalah mendapatkan fakta langsung dari yang mengalami, karena buat kami itu sesuatu yang penting untuk nanti kita elaborasi ke depan. Itu buat yang tanggal 11. Nah, kemudian dari tanggal 12 biasanya dari data ini kita melakukan analisis mediko-legal. Jadi sebelum kami ketemu untuk melakukan pemeriksaan bersama tim, kita biasanya rapat dulu nih ada data seperti ini, nanti kita mau melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menanyakan berdasarkan temuan-temuan tadi. Nah, dari situ kita secara klinis menilai tadi ada gangguan kejiwaan nggak? Tentunya ini kan satu tekanan yang besar buat dia, gitu. Dituduh, misalnya diduga melakukan suatu tindakan. Nah, di situ kita melihat bahwa Jessica sangat tenang, sangat bukan kita bilang nyaman, dia bisa menghandle situasi dengan cukup baik. Dia tidak memperlihatkan adanya ketakutan atau kecemasan. Dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami, dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu baik, nggak ada gangguan jiwa berat dalam artian nggak ada gangguan penilaian realita, nggak ada halusinasi, nggak ada waham, dia ada curiga berlebih, itu nggak ada. Nah, kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir, itu yang kita nilai di tanggal 12. Nah, pada tanggal 13 itu kita, di tanggal 12 itu pemeriksaannya juga lama tuh, jam 11.15 sampai 15 itu kita juga nanya tentang kepribadian dia, tentang kehidupan dia, bagaimana dia berelasi dengan orang, karena tugas kami adalah menilai kondisi kejiwaan. Kemampuan kami adalah di sana. Nah, pada tanggal 13 tentunya untuk sesuatu itu agar tidak tidak subjektif, kami biasanya juga mengukur secara statistik yang biasanya kami ibaratnya kalau kita menduga ada orang sakit tipes nih, gejala-gejalanya ada demam, ada apa, kita butuh lab untuk mengkuantifikasi, karena kita tahu nih orang ada sakit gula, tapi kita nggak tahu kadar